Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Jadi kita sudah menunggu selama 45 menit, kita mulai saja. Nanti yang terlambat biar belajar dari rekaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang topik Sales Training Series yang ketiga, yaitu tentang persuasive selling. Kalau yang pertama kemarin ada fundamental, yang kedua adalah konsultatif selling, dan yang ketiga ini adalah persuasive selling. Jadi, nah tinggal yang terakhir untuk bulan Ramadan ini kita masih punya kelas untuk hari besok ya, itu hypnotic selling. Mungkin ada teman-teman yang masih ikut atau tidak ya. Jadi topik kita hari ini adalah persuasive selling, sedangkan besok adalah hypnotic. Oke, sebentar saya mematikan handphone ya. Nah, persuasive selling itu adalah satu pendekatan penjualan yang berdasarkan kepada neuro-linguistic programming. Jadi berbeda dengan beririsan ya. Jadi sebenarnya ada 3 topik kita ini ada irisannya. Kalau yang pertama itu adalah fundamental, itu kita lebih fokus kepada langkah penjualan, technical, step by step. Kalau yang kedua itu konsultatif selling itu ada lebih fokus ke approaching ya, teknik untuk lebih banyak memahami dan menggali kebutuhan customer, kemauannya customer. Kemudian teknik yang persuasif ini penekanannya ya, penekanannya lebih ke eh, apa? Teknik meningkatkan pengaruh untuk mensukseskan penjualan kita. Jadi kalau pengaruh kita meningkat, orang akan banyak mengangguk dan setuju. Jadi memperkuat aspek closing-nya. Kemudian yang terakhir besok itu adalah hipnotik, itu lebih ke ada irisan juga, tapi dari tinjauan hipnotis. Jadi kajian hipnotis kita bawa ke bidang penjualan. Ya, kurang lebih begitu. Nah, bagi yang belum kenal, bagi yang baru ketemu kali ini, saya perkenalkan diri. Nama saya Ridwan Mahmudi. Saya berkarir di bidang penjualan cukup lama. Saya juga punya pengalaman sebagai praktisi di manufaktur, di asuransi, dan di perbankan. Jadi yang cukup lama di perbankannya ya. Kemudian saya juga internasional NLP trainer dari NFNLP Amerika. Saya juga praktisi bidang coaching dan hipnoterapi bersertifikat internasional. Kemudian ada sertifikat kompetensi dari BNSP itu macam-macam, ada UMKM, ada digital marketing, ada juga di apa ya itu ya, UMKM digital marketing, TOT, Training of Trainer ya, atau pelatihan tatap muka. Saya punya sertifikasi di sana. Kemudian saya juga 5 tahun menjadi narasumber dan pendamping bisnis UMKM, dan sampai saat ini masih mendampingi para pelaku bisnis UMKM untuk grow up. Lalu saya punya beberapa buku. Buku-buku itu adalah buku yang berdasarkan pengalaman menjual tanpa menjual. Ini buku pertama saya, yaitu kompilasi pengalaman saya dalam melakukan membina tim penjual di asuransi dan perbankan. Ya, saya intisarikan di sana. Kemudian ada lagi Dua Wajah Satu Napas, itu lebih ke bisnis coaching terhadap UMKM. Pengalaman saya dan orang yang saya coaching kita tuangkan sama-sama di sana. Nah, lalu 3 buku yang di bawah itu adalah buku yang agak serius, yaitu buku yang berhubungan dengan jurus tolak miskin, itu hasil disertasi saya tentang pengentasan kemiskinan. Kemudian membangun orientasi strategik itu adalah hasil tesis saya, dan masih tentang UMKM. Dan yang terakhir, bisnis model kanvas ini adalah buku bacaan yang sifatnya
umum ya. Artinya bisnis model kanvas bukan hasil penelitian, bukan hasil pengalaman, tapi memang itu kumpulan pengetahuan yang coba kita buat supaya mudah dipahami oleh pelaku UMKM gitu. Nah, itu sekilas profil saya lebih lengkap, teman-teman bisa lihat di QR, bisa Anda scan, nanti Anda bisa melihat profil saya di YouTube saya. Baik, nah teman-teman, kita masuk ke yang pertama adalah yang apa namanya, agenda ya, agenda sebentar. Agenda kita yang pertama nanti ada 7 agenda. Yang pertama tetap kita akan masuk dulu ke sales cycle untuk merefresh atau bagi teman-teman yang kemarin belum ikut, jadi supaya frame-nya kita sama. Ada di part mana sih persuasive selling skill itu atau NLP itu akan kita tempatkan gitu ya dalam siklus penjualan. Kemudian kita akan bicara tentang perkenalan sedikit tentang NLP karena saya yakin tidak seluruhnya dari kita itu sudah memahami tentang NLP. Jadi kita akan kenalan tentang NLP supaya frame-nya kita sama. Kemudian yang ketiga, dalam NLP itu ada yang disebut sebagai mind management. Jadi mengelola pikiran supaya kita memahami bagaimana pikiran bekerja. Karena apa? Karena itulah dasar dari NLP. Jadi bukan dasar, lokus ya, area yang dipelajari dari NLP itu ada di area startnya dari pikiran. Bagaimana pikiran bekerja, bagaimana informasi dicerna, nah gitu. Nanti akan berdampak terhadap perilaku, termasuk perilaku yang kita harapkan adalah perilaku membeli produk kita. Kemudian yang berikutnya adalah secara praktis NLP itu bagaimana aplikasinya untuk meningkatkan penjualan kita. Itu adalah materi yang keempat kita. Kemudian berikutnya adalah beberapa keterampilan utama dalam NLP yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan penjualan Anda. Jadi kita sebutnya influential ya. Influential itu influential skill, keterampilan untuk meningkatkan pengaruh Anda, untuk mempengaruhi lawan bicara atau mempengaruhi calon klien Anda, baik secara verbal, secara visual, dan secara ada istilah dalam NLP itu adalah metaprogram. Jadi membaca arah pikiran orang, ya, program pikiran seseorang, sehingga kita bisa menggunakan pendekatan tersebut dan membuat orang tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Bahasa lainnya mind hacking, membajak pikiran, itu ada bahasa provokatifnya begitu. Nah, oke, itu kurang lebih yang akan kita bahas, dan mari kita mulai dengan agenda kita yang pertama. Oh ya, selama sesi ini teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan silahkan langsung ditanyakan. Kalau ada yang berbeda pendapat juga langsung, karena kita bukan seminar di kampus yang selesai paparan baru boleh tanya jawab, enggak ya. Jadi silahkan di tengah jalan saya dipotong juga boleh, tidak apa-apa. Baik, sekarang kita bicara tentang sales cycle. Ini review atau refresh ya tentang materi-materi di fundamental yang pernah kita lakukan, atau mungkin di tempat Anda mungkin berbeda, ada 7 langkah, ada berapa langkah begitu. Tapi yang kita jadikan pedoman seenggaknya adalah 5 langkah penjualan ini. Nah,
kita harus memahami bersama bahwa profesi menjual itu pada dasarnya adalah satu profesi yang hadir untuk menyediakan solusi bagi customer, yang mana customer itu adalah pihak atau orang yang memiliki masalah. Jadi solusi untuk customer yang selalu, ada kata kunci selalu, punya problem. Contoh, ketika saya masih SMP, jauh sekali ya, masih SMP, itu setiap kali mau lebaran seperti sekarang, ya, saat kita kelas ini kan kelas jelang lebaran 2024, itu eh, lagi seru-serunya orang saling berkirim kartu lebaran. Nah, masalahnya adalah tidak semua orang memiliki keterampilan untuk membuat kartu yang baik. Tidak semua orang itu memiliki tulisan yang baik. Tidak semua orang bisa membuat kata-kata yang baik. Maka karena banyak orang, teman-teman saya, tidak bisa merangkai kata yang baik, tidak memiliki tulisan tangan yang baik, tidak memiliki keterampilan membuat kartu yang baik, itu problem buat mereka. Sementara mereka pengen ngirim kartu lebaran, kartu ucapan selamat Hari Raya Idul Fitri, gitu ya. Dulu tuh kalau mengirim begitu belum ada barang tercetak. Jadi akhirnya yang paling indah, paling bagus itu adalah dari cetakan foto yang kebakar gitu. Jadi ada semburat-semburat kemerahan, ada hitam. Nah, itu terus digrafir pakai apakah apa gitu ya. Dan itu butuh keterampilan untuk menuliskan dengan baik. Jadi harus bisa membuat kalimat yang bagus. Bagus itu artinya sesuai konteks suasana lebaran, puitis, dan tulisannya bentuknya juga bagus, ya, enak dilihat, punya keindahan. Nah, dan ditulis di cetakan foto yang kebakar. Kebakar itu dalam arti nggak jadi cetakannya. Jadi hanya hitam atau semburat. Gitu. Zaman dulu itu sudah sangat populer. Akhirnya saya melihat itu sebagai peluang. Kemudian saya mencari teman yang bisa menulis dengan baik, dan saya menyediakan kalimat-kalimat, pilihan kalimat yang bisa saya sediakan buat teman-teman saya. Lalu ada untuk foto yang foto kebakarnya, cetakan yang nggak jadi itu, saya beli di tempat mencetak foto. Kalau sekarang kan nyetak foto gampang, bisa print, ada versi digital, dilihat dulu bagus atau enggak. Kalau dulu pakai film, jadi nggak tahu ini hasilnya bagus atau enggak gitu. Jadi ada istilah namanya kebakar. Nah, setelah itu saya tawarkan ke teman-teman saya dan mereka senang, sehingga akhirnya di setiap lebaran seperti ini saya selalu dapat tambahan uang saku dari berjualan kartu lebaran. Ya, kartu lebaran. Itu artinya saya menangkap peluang tahun 87, sekitar 87, 8 sampai 90, jelang 90. Itu saya punya peluang untuk menghadirkan solusi kartu lebaran buat teman-teman saya. Jadi teman-teman SMP waktu itu. Dan saya dapat duit. Itu artinya saya sukses menjual kartu lebaran. Ketika saya kuliah di tahun 93 ke atas, bentuk kartu lebaran itu sudah berubah. Jadi sudah ada cetak jadi. Nah, tinggal ada kata-kata, tinggal orang kasih nama, dikirim ke siapa, tanda tangan. Dan itu saya sudah tidak bisnis itu, saya tidak menjual itu, tapi di depan kantor pos Solo itu banyak sekali orang sudah jual kartu lebaran namanya, atau di toko-toko buku. Tinggal masukin amplop, sudah kertasnya wangi, tulisannya cetak dari percetakan bagus, kata-katanya kata-kata indahnya, kata mutiara tinggal pilih, ya, yang sesuai suasana hati, sesuai yang kita inginkan, lalu kemudian tinggal misalnya kita kasih tanda tangan, kasih nama yang dituju siapa di depan, masukin ke
kotak pos yang ada di depan kantor pos Solo waktu itu. Jadi zamannya berubah, kebutuhannya berubah, solusinya berubah. Oke, itu jadi menjual adalah menyediakan solusi. Anda mungkin agen properti. Orang yang properti Anda adalah solusi bagi siapa? Orang yang butuh rumah. Apakah akan jadi problem kalau orang tidak punya rumah? Problem. Mereka lantas mau tinggal di mana ketika sudah beranak pinak gitu. Maka mereka butuh rumah. Rumah yang seperti apa? Yang sesuai keinginan mereka, misalnya rumah minimalis atau rumah yang besar atau rumah tumbuh dan lain sebagainya. Kalau Anda sales marketing perbankan, mungkin Anda jualan kredit juga, Anda sebenarnya adalah orang yang menghadirkan solusi bagi siapa? Bagi nasabah Anda yang butuh usahanya bertumbuh besar tapi nggak punya modal, gitu. Atau butuh perputaran yang lebih sehat, lebih fleksibel dan sebagainya. Jadi inti dari sales adalah sebenarnya Anda orang baik, Anda orang yang menyediakan solusi. Anda jualan skincare juga sama. Anda jualan skincare, Anda menghadirkan solusi bagi orang, bagi ibu-ibu, bahkan bukan hanya ibu-ibu, sekarang kalau skincare itu juga bapak-bapak metropolitan gitu, yang pengen tampil lebih glowing, lebih baik, lebih nampak bersih ya bagi di keseharian mereka. Nah, dan Anda hadir sebagai solusi misalnya dengan keunggulan pada produk maupun pada harga. Gitu. Itu gambarannya ya. Jadi kita sama dulu frekuensinya di sini. Kemudian, nah ada namanya butuh, situasi, dan solusi, karena kita tadi mulainya dari solusi. Ada orang yang dalam metrik butuh dan sadar ini adalah orang yang memang menyadari bahwa dia butuh. Misalnya sekolah. Saya sangat sadar bahwa saya punya kebutuhan untuk mencarikan sekolah yang baik buat anak saya. Jadi kalau Anda marketing perguruan tinggi, maka saya adalah pasar Anda. Ya, sadar bahwa saya punya kebutuhan menyekolahkan anak-anak saya. Kalau Anda marketing perbankan, Anda punya dana pendidikan yang bisa Anda tawarkan ke saya, karena saya sadar untuk pendidikan itu butuh dana. Gitu. Jadi ada kesadaran bahwa saya punya kebutuhan. Nah, yang berikutnya adalah sebenarnya punya kebutuhan tetapi tidak menyadari. Misalnya masih terkait dengan pendidikan. Ada orang yang butuh tetapi nggak menyadari. Misalnya ketika masih punya anak kecil, sebenarnya kebutuhannya ada apa? Kebutuhan menabung. Tetapi tidak disadari sehingga orang tuanya tidak menabung sejak kecil. Dia tidak menyadari bahwa akan ada inflasi biaya pendidikan. Gitu. Ada lagi tidak butuh dan sadar. Saya balikin lagi ke apa contoh saya gitu ya. Saya sadar bahwa saya tidak butuh handphone yang terlalu mengejar prestis. Saya lebih orang yang fungsional. Jadi saya menyadari saya tidak punya kebutuhan ke prestis. Mau dilihat bagaimana ya nggak apa-apa gitu. Pokoknya yang penting bisa buat nelpon messenger ya, WhatsApp, sosial media bisa, buat kerja bisa. Cukup. Saya nggak butuh fitur yang lebih. Laptop juga begitu. Saya sadar bahwa saya nggak butuh laptop yang terlalu canggih. Gitu. Atau saya sadar saya tidak butuh mobil mewah. Saya sadar saya tidak butuh main bukan reksadana. Kalau reksadana saya masih aneh ya. Saya nggak nggak butuh falas gitu. Jadi marketing falas tidak perlu mendekat.
saya sadar saya tidak butuh yacht, kapal pesiar, bukan kapal pesiar, kapal ya anggap kapal untuk mancing, kapal untuk liburan. Oke. Nah, ada juga yang tidak butuh dan tidak sadar. Nah, kalau tidak ada kebutuhan dan tidak menyadari, maka kita bisa abaikan nanti. Tapi bagi yang butuh dan sadar, jadi tadi misalnya butuh, saya merasa menyadari saya butuh sekolah yang bagus buat anak saya, maka Anda marketing kampus, silahkan datang ke saya, jelaskan manfaat produk Anda apakah sesuai kebutuhan saya. Jadi butuhnya butuh, tapi kebutuhan seperti apa, itu yang harus Anda gali. Nah, itu di konsultatif selling. Pakai SPS, situasi, problem, solusi. Ya, masih ingat mungkin ya. Jadi seperti apa? Itulah yang Anda harus menjelaskan manfaatnya. Kalau saya berada di dalam area butuh, tetapi tidak menyadari, contohnya misalnya saya punya anak kecil, saya butuh perlindungan. Karena kalau ada apa-apa, anak saya akan bermasalah. Maka tugas Anda menyadarkan bahwa saya loh punya kebutuhan itu. Bahwa Pak Ridwan, kamu punya kebutuhan ini. Dengan teknik tertentu. Sehingga saya aware, oh iya ya, saya butuh punya asuransi pendidikan, saya butuh punya asuransi jiwa, saya butuh punya rumah, masa sekian waktu saya tinggal di rumah mertua, atau masa sekian waktu saya merantau, saya mengontrak. Itu sebenarnya butuh untuk tempat tinggal, tapi nggak sadar bahwa kalau saya mengontrak terus-menerus atau menyewa terus-menerus, itu sebenarnya bisa jadi dengan memiliki saya angsur, akan jatuhnya keluarnya biayanya sama. Ya, itu. Nah, ada lagi yang tidak butuh dan saya menyadari hal itu. Nah, itu jadikan sumber referensi. Jadi kalau saya tadi nggak butuh yacht, saya nggak butuh handphone yang mahal, anggaplah handphone yang iPhone yang mahal, maka Anda nggak perlu dorong saya untuk menjadi butuh. Enggak. Yang Anda perlukan adalah, Pak Ridwan, kira-kira handphone yang kualitas seperti ini, spek begini, ada nggak teman Pak Ridwan yang butuh? Nah, gitu. Jadi dijadikan sumber referensi. Dan yang terakhir adalah kalau saya tidak butuh dan tidak sadar bahwa saya terhadap kebutuhan itu, ya sekadar memberi informasi yang benar saja. Siapa tahu muncul kebutuhannya, siapa tahu muncul kesadarannya. Contoh, contoh. Dulu masih ada namanya, contohnya begini, contohnya adalah yogurt. Yogurt itu tidak familiar banyak orang. Kecuali kalau kita ada di luar Indonesia ya, misalnya di Arab Saudi itu seakan-akan menjadi mandatori itu. Untuk setiap makan tuh butuh yogurt. Yogurt itu apa sih isinya? Yogurt itu isinya adalah bakteri baik yang akan mengurai, membantu pencernaan kita jauh lebih baik. Nah, saya merasa tidak butuh itu, ya, saya tidak ada kebutuhan itu, dan saya juga tidak sadar bahwa itu sebenarnya juga sesuatu yang baik. Maka tugasnya adalah memberi informasi yang benar saja bahwa yogurt itu memiliki bakteri baik yang akan membantu kita menjadikan pencernaan kita lebih sehat, bla 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 bla. Sampai di sana. Oke. Jadi ini adalah peta situasi dan solusi karena tugas sales adalah menghadirkan solusi. Lalu, 5 langkah penjualan itu apa? 5 langkah itu adalah tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk terciptanya, terjadinya penjualan ya. Supaya ada transaksi. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 11, ada yang bilang 4, ya. Itu hanya ini seberapa dibuat lebar, seberapa dibuat simpel. Nah, yang kita jadikan rujukan kita materi kali ini adalah 5 langkah.
Tahap pertama, ketika Anda mau jual properti, yang harus Anda lakukan adalah menyiapkan prospek. Nama kegiatannya prospecting. Menuliskan daftar orang yang akan Anda tawari, yang kira-kira butuh, yang merupakan target pasar Anda. Kalau Anda jualan skincare direct langsung ke orang, yang perlu Anda lakukan adalah Anda menuliskan siapa yang kira-kira butuh, atau area mana, atau kelompok mana. Itu yang kalau Anda bukan by name ya berarti by group. Kalau Anda mau jualan skincare-nya itu melalui dokter-dokter di klinik yang punya klinik pakai brandnya dokter itu, maka Anda harus punya prospek namanya daftar nama dokter A, dokter B, dokter C, dan sebagainya. Atau nama kliniknya. Oke, itu prospecting. Jadi adalah menyiapkan bahan baku orang atau pihak yang akan Anda tawari. Kedua, approaching. Nah, tahap approaching. Kalau saya jualannya adalah produk properti tadi, saya jualan rumah, maka dalam tahap approaching ini dari list yang ada saya coba kontak. Halo Pak Ridwan, bagaimana Pak? Apa kabar? Sehat? Bapak izin saya dapat nomor Bapak dari misalnya saya adalah referensi dari Pak Budi gitu ya. Perkenalkan diri, bla 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 bla. Sehingga saya menjadi percaya bahwa marketing properti yang menelpon saya ini orang baik dan saya menjadi dekat, menjadi percaya. Itu approaching. Kalau Anda jualan produk perbankan juga sama. Produk kredit mikro, Anda datengin orangnya, perkenalan diri. Tidak langsung jualan, tapi membuat orang nyaman dan percaya dengan Anda. Dan sekaligus Anda menggali kebutuhannya kira-kira Bapak pemilik warung kelontong ini kebutuhannya apa untuk bisa saya tawari kredit. Apakah membuka cabang satu lagi atau menambah modal warungnya atau apa gitu ya. Nah, yang ketiga adalah presenting solution. Kalau sudah berbicara, sudah ngobrol, kemudian ketemu kebutuhannya, lalu saya tawarkan keunggulan produk saya. Itu namanya presenting solution. Jadi apa yang menjadi keunggulan skincare saya? Apa keunggulan perumahan saya? Apa keunggulan pinjaman di tempat saya? Apa keunggulan asuransi saya? Dan lain sebagainya. Kemudian setelah ditawarkan keunggulan, orang bisa membeli. Kalau itu tidak ada isu, berarti langsung closing. Tapi kebanyakan orang, termasuk kita, tidak akan langsung mengangguk kepala, tapi bisa jadi kita akan bertanya atau langsung menolak. Itu namanya handling objection. Jadi, nah bagaimana menanganinya? Menanganinya ada berbagai macam teknik. Kalau di modul kita yang pertama, itu kita tangani dengan namanya LRIA. Listen, Repeat, Isolate, Answer. Ya. Terus setelah itu ada closing dan referral. Closing dan referral itu proses administrasi. Kalau misalnya saya sudah setuju untuk membeli rumah dari Anda, maka ada SPK-nya, ada booking fee-nya, dan Anda itu namanya closing. Dan Anda mintakan ke saya, Pak Ridwan, kira-kira ada teman Bapak, Pak, yang bisa nanti biar tetanggaan nih sama Bapak, yang cocok, kira-kira tinggal di model klaster seperti ini. Nah, itu namanya minta referral. Kita sudah bahas di modul tentang fundamental. Oke, itu 5 langkah. Nah, nanti perannya konsultatif selling di mana? Konsultatif akan banyak di approaching dan presenting. Tapi peran dari materi kita hari ini persuasif itu adalah di presenting ke arah closing. Jadi masing-masing kekhasan dari materi training series sales series kita ini ya itu pada stressingnya di mana. Oke, jadi seperti itu. Nah,
Kalau hipnotik besok di mana? Dia akan lebih kuat di closing. Ya. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Jika tidak, mari kita lanjut ke chapter kedua kita atau bab kedua kita adalah Introduction to NLP. Jadi kita berkenalan dengan apa itu NLP. Mungkin sudah sering dengar, tapi sebenarnya apa sih gitu. Itu beberapa orang bisa jadi memiliki pertanyaan tentang apa itu NLP. Ya. Nah, oke, bentar. NLP secara tata bahasa adalah Neuro Linguistic Programming. Ya, kadang-kadang orang menyebutnya nasi liwet pecel. Nasi liwet pecel itu gimana? NLP sering dengar, tapi apa ya itu? Nah, itu bisa. Mungkin Anda pernah dengar, apa yang Anda tahu tentang NLP, ya. Kemudian kenapa Anda ingin mempelajari NLP kalau Anda mau belajar ya? Dan kenapa Anda tertarik untuk selling ditinjau dari NLP dengan sudut pandang NLP? Ya, jadi NLP itu bukan nasi liwet pecel atau nasi liwet apa panggung gitu atau apa itu bukan. Tapi NLP itu adalah Neuro Linguistic Programming. Kita mulai dari yang pertama, kita bedah berdasarkan kata. Neuro. Neuro itu adalah bahasa lainnya adalah saraf. Ya. Neuro itu bahasa kedokterannya saraf. Saraf yang kalau informasi masuk ke kita itu diterima oleh 5 sistem saraf kita yang disebut sebagai panca indera. Nah, semua informasi ke kepala kita itu masuknya melalui panca indera. Nggak ada yang bisa lewat lainnya. Coba panca indera apa? Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cium, apa yang kita kecap, apa yang kita raba. Itu panca indera. Maka kalau ada orang menyebutnya six sense, indera yang ke-6, itu berarti di luar yang 5 ini. Yang orang sering menyebutnya sebagai kepekaan batiniah, menangkap hal yang tidak nampak, tidak terdengar, tidak tercium, tidak terasa. Tapi ada. Nah, kita nggak main yang ke-6, kita 5, neuro. Semua ada sistem sarafnya. Penglihatan berarti ya lewat mata. Orang lewat, ini orangnya sopan, karena kita ngelihat cara dia jalan. Orang bertutur, berbicara. Ini orangnya, kita bisa langsung menciptakan kesan di dalam benak kita berdasarkan pesan yang dikirimkan oleh panca indera kita. Kita cium sesuatu, ini wangi dari hidung kita. Ini kok bau begini, nggak enak gitu. Nah, ini kasar, ini demam, kok panas badannya. Itu namanya peta mental. Jadi menggunakan panca indera, lalu kita akan memiliki namanya peta mental yang terdiri dari gambar, suara, sensasi, dan lain-lain.
tadi kalau kita ada seseorang yang lewat gitu, aromanya enak, ya. Atau seseorang yang setiap hari kita ketemu dan aromanya itu, ya kita akan mengidentifikasi dia dengan ini parfumnya Pak Ridwan banget deh. Suatu saat Anda mencium aroma yang sama, Anda akan ingat saya. Ya, itu neuro namanya. Jadi hasil stimulus melalui panca indera, sistem saraf di 5 indera kita, itu akan menciptakan peta mental namanya. Peta mental yang terdiri dari gambar, suara, sensasi. Anda kalau membayangkan di rumah Anda, itu yang terlintas apa? Oh, rumah di masa kecil. Saya ingatnya adalah bukan gambarnya. Saya justru lebih kuat mengingat aroma tanah yang habis kena hujan. Jadi aroma tanah yang habis kesiram hujan. Baru yang kedua, suasana ketika saya terbangun dari di kamar, tapi di luar hujan dan jendela saya terbuka. Nah, itu peta mental saya tentang rumah. Gitu, ya. Jadi dari mana itu muncul? Dari pengalaman saya melihat rumah saya, mendengarkan apa yang ada suara di sekitar rumah dulu, kemudian merasakan dan lain sebagainya. Oke. Yang kedua, apa yang disebut sebagai linguistik. Linguistik. Nah, kita kemudian memaknai secara pribadi informasi yang kita terima dari dunia luar tersebut, kita menciptakan peta mental kedua dengan melekatkan bahasa pada gambar, suara, dan sensasi. Peta mental kedua disebut linguistik map. Saya ulang. Suasana rumah. Waktu kecil, apa yang muncul pertama di kepala saya, dari hasil saya dulu melihat, mendengar, merasakan, mencecap, meraba, sebagainya, adalah suasana rumah yang habis hujan. Ya, apalagi pas bangun sore gitu, bangun dari tidur siang, ternyata hujan, jendela masih terbuka. Kalau saya diminta menggambarkan itu dengan menggunakan bahasa atau linguistik, maka saya bisa menyebut dengan satu kata, rumah saya itu syahdu. Nah, itulah namanya linguistik. Jadi neuro itu menciptakan gambaran dalam pikiran, linguistik itu bahasa yang terucap. Gitu. Ada orang di kantor Anda senang berbicara kencang dan suka bicara dengan tone tinggi, komplain dan sebagainya. Di sini di kepala Anda akan tercipta imajinasi berupa gambar, apakah suara yang melengking ketika marah, apakah hal lain gitu ya, aromanya atau suasananya ketika dia marah. Itu menjadi catatan Anda, sehingga ketika Anda ketemu atau diskusi, Anda pengen menghindar nanti, dorongannya ke sana. Linguistiknya, Anda akan mengucap ketika disebutkan nama ibu itu adalah pemarah. Gitu ya. Jadi, neuro, linguistik, itu pengertiannya ke sana. Dari apa yang kita lihat, dengar, dan sebagainya, lalu kita lekatkan persepsi, dan kita bahasakan dengan bahasa kita.
Kemudian ada namanya programming. Programming itu respon dalam bentuk perilaku setelah dua dua peta mental tersebut ada. Ya, kalau ketemu ibu itu Anda mau mendekat atau menjauh? Anda mau pengen berdiskusi atau dia pemarah? Misalnya Anda kemudian membentuk perilaku Anda menjauh. Orangnya tutur katanya baik. Itu membentuk persepsi bahwa dia orang baik linguistiknya. Dia baik. Open minded. Orangnya open mind. Programmingnya, perilaku Anda senang, bersedia untuk berdiskusi dengan dia. Oke, itu NLP. Nah, NLP ini didesain pada awalnya oleh Richard Bandler dan teman-temannya. Itu berdasarkan observasi, pengamatan terhadap para terapis Gestalt, ya, anggaplah para hipnoterapis gitu, yang menterapi orang yang gelisah, orang yang merasa sakit secara mental, orang yang nggak bisa tidur. Dia observasi apa sih yang dia lakukan. Oh, ternyata yang dilakukan adalah begini-begini. Itu ditulis sama dia. Namanya dikodekan. Misalnya saya terapisnya, oh Pak Ridwan setiap kali ada orang datang ke situ yang dilakukan pertama adalah menjabat tangan. Menjabat tangan. Habis itu apa? Diayun. Oke, diayun. Apalagi ditanyakan apa yang dirasakan. Terus semua langkah-langkah itu saya catat. Dicatat. Ada lagi pasien kedua datang. Apa yang dilakukan? Pasien ketiga dan sebagainya. Loh, kok ternyata sama? Maka jadilah dia namanya pola. Pola itu yang kalau karena dilakukan berulang-ulang dan membuat orang sehat, sembuh, bersemangat, saya coba lakukan. Ternyata hasilnya sama. Nah, mengamati pola, kemudian mempraktekkan dengan pola yang sama, itu namanya modeling. Jadi basisnya NLP itu adalah memodeling. Modeling dari apa? Modeling dari orang-orang yang berhasil melakukan sesuatu dengan sukses. Ya. Maka disebutnya dalam definisi ini, NLP adalah sebuah teknik mengkodekan bagaimana manusia mengorganisasikan pikiran, mental pertama, perasaan, ya, pikiran, perasaan itu mental pertama tadi, neuronya, bahasa, linguistiknya, dan perilaku agar mereka memberikan hasil sesuai keinginannya. Artinya, ini adalah NLP itu adalah satu teknik kita untuk menciptakan keberhasilan kita dengan mengorganisir cara berpikir kita dan cara berbahasa kita. Karena perilaku akan mendatangkan hasil. Berarti harus kita perbaiki dulu bahasa kita, tapi supaya bahasanya juga bagus, kita perbaiki pikiran dan perasaan atau mental pertamanya. Gitu. Nah, NLP menyediakan metodologi untuk memodel performa luar biasa yang dicapai oleh para jenius dan pemimpin di bidangnya. Jadi, NLP itu salah satu tool kuncinya adalah modeling, tadi saya cerita ya. Misalnya saya pengen pinter kayak Mas Angga gitu. Ya, saya harus mengamati apa yang dia lakukan. Oh, ternyata sholat malamnya bagus, saya tulis. Apalagi ternyata habis subuh dia sedekah subuh. Ternyata selesai sekolah dia belajar lagi, buka materi tadi. Di sekolah dia ngapain? Bergaulnya ternyata dengan anak-anak yang memang fokus ke masa depan. Semua saya tuliskan. Namanya memodel. NLP juga merupakan teknik yang dapat membantu seseorang agar memiliki pengalaman baru dalam hidupnya dengan cara mengubah peta mental mereka sendiri.
Jadi perilakunya itu, kalau kita mau mengubah perilaku dalam NLP, itu yang kita ubah adalah peta mentalnya. Peta mental yang pertama adalah apa yang ada di dalam pikiran dan perasaan kita, bisa berupa gambar, sensasi, aroma, dan sebagainya. Yang kedua, peta mental kedua adalah berupa linguistiknya, bahasanya. Misalnya, sekarang musim hujan. Di kepala kita kalau hujan kita persepsikan menjadi kesedihan, ya, menjadi masalah, maka peta mental pertama kita akan berpikir, akan memberikan label bahwa hujan itu buruk buat omset saya, karena orang nggak datang ke toko saya. Contohnya gitu. Jadi hujan adalah sesuatu yang buruk. Lalu kita membayangkan ketika disebutkan hujan, pikiran kita langsung gambaran toko yang sepi. Kalau disuruh membahasakan linguistiknya, mungkin kita akan bicara hujan. Wah, susah nih. Nah, susah. Maka perilaku kita apa? Kalau perilakunya susah, itu akan negatif ke kita. Kita menjadi tidak, ya menjadi bahasanya negatif. Gitu. Nah, sebaliknya, kalau kita menggunakan frame yang lain, maka ada nanti namanya teknik reframing dalam NLP. Misalnya, hujan. Di kepala kita, ketika informasi tentang hujan itu masuk, terciptalah satu peta mental yang positif. Apa? Tantangan. Bukan masalah, tapi tantangan. Ya. Tantangan untuk apa? Membuat orang-orang yang mager itu tetap datang. Oke? Karena orang kan jadi nggak keluar rumah, males karena hujan dan sebagainya. Nah, apa yang harus, sebelum apa yang harus dilakukan? Ketika muncul bahasa hujan adalah tantangan dalam kepala kita, linguistiknya kita akan menemukan hal yang berbeda, bukan masalah lagi, tapi linguistiknya adalah tantangan atau kreativitas. Nanti perilakunya akan mendorong kita untuk menciptakan cara yang membuat omset tetap ada walaupun situasinya hujan. Misalnya apa? Oh iya, kenapa enggak pakai live Shopee? Anda jualan toko pakaian. Ini contoh saja ya. Oke. Nah, itu pengertian NLP dan contoh-contohnya. Baik. Jadi sekarang sudah punya gambaran tentang NLP. NLP menggunakan peta mental, pikiran, lalu bahasa, dan bagaimana mempengaruhi perilaku. Nah, kita akan lebih dalam dari NLP, tapi yang berfokus kepada bagaimana jalan pikiran bekerja, supaya kita memahami bagaimana keputusan membeli dari calon customer kita, sehingga kita bisa meningkatkan pengaruh kita. Oke. Ada dua macam pikiran. Yang pertama adalah pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, conscious dan subconscious. Banyak orang salah paham ketika ditanya, ketika Anda berjalan atau dalam kehidupan Anda sehari-hari, mana yang lebih banyak dipakai? Banyak orang menjawab, itu pikiran sadar. Bukan. Justru lebih banyak perilaku kita itu dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Satu contoh. Pikiran bawah sadar itu bukan pikiran yang rasional. Dia pikiran yang spontan ya, yang apa istilahnya ya, yang tidak pakai mikir lagi gitu. Ketika Anda naik motor,
waktu Anda tahap mekanis, tahap belajar, itu Anda masih harus berpikir antara sudut kalau Anda mau belok dengan kecepatan. Ya. Jadi seakan-akan pelajaran fisika tentang kecepatan, sudut, sebagainya itu perlu, berguna. Tapi sekarang itu sudah otomatis Anda kerjakan tanpa pakai mikir. Itu artinya banyak aktivitas kita sudah bawah sadar. Kita berjalan, nggak perlu mikir keseimbangan. Itu pekerjaan pikiran bawah sadar. Kita bernapas, itu bawah sadar. Nggak ada yang merintah, nggak ada yang ngasih apa-apa. Kita jatuh, otomatis bangun. Itu bawah sadar yang perintah. Ya, anak datang, kita langsung tersenyum. Itu bawah sadar yang nyuruh. Bukan pikiran sadar. Kalau pikiran sadar dia akan mencerna dulu. Tar dulu. Namamu siapa? Kamu anak siapa? Nah, itu akan tahapan-tahapan itu akan dilalui. Oh, ini anakku. Anakku berarti aku harus sayang. Baru kemudian peluk. Enggak, kita sudah otomatis semuanya. Gitu ya. Termasuk juga dalam merespon komunikasi kita dengan orang lain. Kadang-kadang kita nggak sadar loh. Berkomunikasi dengan orang yang kita sangat sukai, suka lepas kendali. Berkomunikasi dengan orang yang kita nggak suka, kita suka overprotective. Jadi siapa mengendalikan? Bawah sadar. Nah, bawah sadar itu walaupun porsinya besar, ya, tetapi eh, apa? Dia menentukan, ya, dia sangat menentukan bagaimana perilaku yang nampak. Jadi saya ulang, apa yang nampak pada diri kita itu adalah seperti halnya gunung es, adalah manifestasi atau penampakan dari sesuatu yang tidak nampak, yang jauh lebih besar, seperti gunung es. Jadi gunung es itu kelihatan kecil di atas, tapi sebenarnya di bawahnya itu gede. Nah, perilaku saya, apa yang saya munculkan, itu adalah buah dari pikiran di bawah permukaan, ya, yang jauh lebih besar. Saya menolak membeli. Itu hal yang nampak adalah saya tidak tertarik, sudah selesai. Tapi tidak tertariknya karena apa? Loh, di dalamnya itu ternyata banyak hal, ya, banyak hal. Dan di bawah inilah nanti yang akan kita pelajari. Tadi sudah kita bahas bagaimana pikiran kita bekerja atau sering disebut sebagai model komunikasi dari pikiran kita. Kita mendengar, kita melihat, kita mencium, kita mengecap, kita meraba, atau kita melakukan gerakan, itu namanya panca indera. Nah, panca indera ini akan ditangkap oleh otak kita, oleh pikiran. Siapa yang nangkap? Pikiran sadar. Oleh pikiran sadar, lalu dia akan dikodekan. Contoh, anak naik motor kencang depan kita, di kepala kita langsung akan mempersepsikan tidak baik, gitu, ya, tidak baik. Terus kadang-kadang spontan di mulut, berandalan, gitu misalnya ya kalimat yang buruknya, atau nggak sopan, itu linguistik. Jadi ada neuronya menangkap lalu mempersepsi, linguistiknya berucap. Tiba-tiba dia jatuh, akan mempengaruhi perilaku. Ataupun dia nggak jatuh, mungkin Anda akan bisa jadi terdorong pada perilaku untuk menghentikannya atau membiarkannya, tapi dengan ngedumel. Itu bergantung respon yang Anda ambil. Atau tiba-tiba dia jatuh, bisa jadi perilaku Anda tidak akan menolong, tapi Anda akan nyukurin, Anda akan cuek. Bisa juga begitu, ya. Nah,
Panca indera itu sering disebut sebagai VAKOK, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatori. Dia akan masuk, kemudian dia akan mengalami dilesi, distorsi, generalisasi. Dilesi, delete itu artinya hal-hal yang tidak penting akan dihapus, hal-hal yang tidak pokok akan dikurangi, hal-hal yang bisa disamaratakan akan disamaratakan. Itu proses di dalam pikiran. Lalu akan ada filter bahasa, nilai, belief, dan sebagainya. Sehingga intinya kemudian di kepala kita akan muncul persepsi atau internal representation berupa gambar, suara, rasa, aroma, self-talk, ya, dan lain sebagainya. Tadi mengenai rumah tadi, rumah saya itu internal representasi saya adalah rumah saat kondisi hujan. Memunculkan apa? Memunculkan bahasa syahdu. Kalau mengingat rumah, state saya bagaimana, kondisi mental saya, rasanya damai, hangat, ya, ya enak banget lah gitu, masa kecil itu. Itu akan mempengaruhi fisiologi. Fisiologi itu tubuh kita mungkin akan ini senyum, mungkin akan menceritakan dengan penuh semangat, mungkin akan apa. Jadi kondisi mental kita akan dipengaruhi oleh dua hal, yaitu persepsi yang terbangun di dalam pikiran dan kondisi tubuh kita. Kenapa kondisi tubuh mempengaruhi? Mind and body are one system. Tubuh dan pikiran itu satu kesatuan. Nanti akan mempengaruhi state namanya atau kondisi mental. Misalnya Anda sakit fisiologis, itu akan mengaruh ke mental. Ya, merasa tidak berdaya, tidak mampu, butuh pertolongan. Itu state-nya. Ya, tidak punya energi. Sebaliknya, kalau state-nya buruk, awalnya segar bugar, juga akan berpengaruh, kemudian menjadi lunglai. Dapat kabar buruk, lemes. Padahal sebelumnya nggak apa-apa gitu. Terus baliknya, kita lagi sakit, dapat kabar gembira, ya, dapat stimulus bahwa dapat telepon, anak kita keterima di kampus favorit, gembira. Gembira mempengaruhi state apa? Kita merasa penuh kenikmatan dari Tuhan. Perasaan penuh ini, perasaan senang ini akan mempengaruhi fisiologis. Awalnya kita mungkin lemah karena sakit dan sebagainya, didapat kabar itu kita bisa langsung jingkrak-jingkrak. Jadi itu keterkaitan, mind and body are one system. Nah, state, kondisi mental inilah yang akan mempengaruhi perilaku kita. Kalau state-nya, kondisi mental kita bagus, perilaku kita akan bagus. Kalau kondisi mental kita buruk atau tidak memberdayakan, perilaku kita juga akan sama dan akan mempengaruhi hasil. NLP nanti akan memanfaatkan ini, menggunakan ini untuk bagaimana membuat perilaku customer kita, prospek kita itu membeli. Berarti dengan cara apa? Dengan menciptakan state atau kondisi mental yang mendukung untuk membeli. Bagaimana supaya state-nya bagus? Maka nanti kita akan mempengaruhi pikirannya dan mempengaruhi fisiologinya. Tapi yang terutama kita akan mempengaruhi pikirannya. Dan juga ya otomatis akan melihat bagaimana fisiologinya ya. Itu gunanya kita paham ini. Nanti lebih detail teman-teman bisa pelajari kalau mengambil sertifikasi NLP. Oke, ada lagi satu penelitian yang mendukung
kenapa kita harus mempelajari NLP untuk meningkatkan penjualan adalah apa yang Profesor Albert Mehrabian bilang begini. Likability, ketersukaan seseorang terhadap sesuatu atau seseorang yang lain itu 55% dipengaruhi oleh body language yang menawarkan, oleh body language orang yang berkomunikasi. 38% oleh tone-nya, tone of voice-nya, dan hanya 7% kata-katanya. Artinya kita harus betul-betul bisa menampilkan tiga komponen ini menjadi satu kesatuan yang kuat agar orang suka. Karena kalau orang suka, state-nya akan bagus. Saya ulang. Visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatori kita, saya berinteraksi, Anda sebagai sales berinteraksi dengan saya akan menangkap tentang Anda berdasarkan fakok. Oke. Kalau dengan filter yang saya punya, apa yang Anda tampilkan itu memberi kesan saya suka. Suka itu berarti rasa, internal representasinya, ya. Rasa. Anda Mas atau Mbak Susan, oh ternyata orangnya sangat helpful. Saya senang cara dia menerangkan. Itu linguistiknya, saya suka. Akan mempengaruhi apa? State saya, kondisi mental saya. Wah, ketika Mbak Susan menawarkan produk asuransi, maka saya bisa oke, lebih banyak oke-nya daripada nggak oke-nya. Gitu kira-kira pengaruhnya. Jadi itu akan memperkuat perilaku membeli. Hasilnya apa? Tercipta penjualan. Ya. Nah, supaya banyak oke-nya, Mbak Susan harus punya body language, tone of voice, dan word yang oke juga. Baik, itu prolog kita tentang apa? NLP ya. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana NLP itu mempengaruhi penjualan. Ya, dalam penjualan. Nah, kita sebutnya sebagai aplikasi NLP dalam penjualan ya, atau saya suka menyebutnya sebagai persuasive selling. Saya berikan prinsip-prinsipnya yang akan menjadi dasar seterusnya, gitu ya, akan menjadi dasar seterusnya. Prinsip nomor 1 adalah manusia lebih mudah menyukai orang yang mirip dirinya. Itu prinsip nomor 1. Lebih mudah menyukai orang yang mirip dirinya. Kok bisa? Ya mari kita lihat. Misalnya kita tiba-tiba berada dalam sebuah situasi, ada di tengah hutan atau di Alaska, di kutub. Tidak ada seorang pun yang kita temui. Ya, kita temui. Yang ada adalah beruang, yang ada adalah binatang-binatang hutan atau binatang kutub gitu. Apa yang kita rasakan? Nggak ada yang mirip sama kita. Tapi begitu ternyata muncul satu orang, rasanya seperti gitu. Ya, karena ada kesamaan. Dia ada kemiripan apa? Sama-sama manusia.
Tapi orang ini ternyata nggak bisa ngomong. Bahasanya bahasa hutan dia. Tiba-tiba ada lagi satu orang yang bisa bahasa Inggris. Anda bisa bahasa Inggris. Ada kesamaan yang lebih banyak. Apa? Bahasa. Anda pasti akan lebih suka sama dia. Ya, akan lebih menyukai. Kalau Anda akan menyukai, Anda akan mengalokasikan waktu lebih banyak untuk bicara dengan dia. Dan sebagainya. Ternyata di daerah yang sana itu, yang jauh di sana, misalnya Anda lagi pelesir ke negara di tengah-tengah kota, di negara benua Afrika. Ketemu orang Indonesia. Itu rasanya Masya Allah, gitu, seneng banget. Kenapa? Karena selain sama-sama manusia, selain bisa bahasa Indonesia, juga ternyata punya budaya yang sama, punya negara yang sama. Ternyata dia orang suku Jawa, sama kayak saya. Lebih seneng lagi. Kalau saya akan makin banyak kesamaan. Singkat kata, singkat cerita, ternyata satu alma mater. Ada orang yang satu alma mater. Ternyata temannya dia, teman kita juga. Maka semakin banyak kesamaan antara dia dengan kita dengan orang lain, itu akan semakin kita membuka pintu untuk menyukai. Ternyata sama-sama doyan makanan yang sama. Ternyata hobinya nonton bola bareng. Ternyata. Jadi makin banyak kesamaan yang tercipta antara saya dengan orang lain, maka akan membuat kami menjadi lebih dekat, lebih percaya karena suka. Ya, itu adalah alasan apa prinsip dasar yang pertama, yaitu kesamaan. Itu yang membuat dalam banyak kejadian kita misalnya di tempat yang asing mudah mempercayai orang-orang kita, misalnya di beberapa kasus buruk ya, penipuan misalnya. Orang memirip-miripkan, mendekat-dekatkan, atau kalau di Saudi itu ada orang yang jamaah umroh atau haji merasa ketemu saudara setanah air, menitipkan tas, habis itu dibawa kabur. Ya memang dia penipu gitu ya. Ada orang yang begitu. Nah itu adalah satu contoh ya, satu contoh. Jadi, nah apakah ini bisa kita gunakan? Bisa dalam pengertian yang sangat positif. Nah, dalam pengertian positif, memiripkan itu banyak hal yang bisa dimanfaatkan ya, tanda kutip dimanfaatkan untuk kita meningkatkan pengaruh kita. Oke ya, jadi nanti kata kuncinya di sini adalah kita harus menciptakan sebanyak mungkin kemiripan kita dengan orang lain atau dengan customer kita, supaya customer itu lebih menyukai diri kita. Karena kalau suka, ya suka itu maka peluang terjadinya penjualan jauh lebih banyak. Karena suka itu artinya trust. Jadi menciptakan kemiripan. Nah, di NLP itu ada model yang kalau saya diringkas gitu ya, itu membangun kemiripan itu bisa dilakukan dengan cepat. Membangun kemiripan bisa dilakukan dengan cepat. Dengan model building rapport namanya. Ya, building rapport. Secara ringkas, building rapport itu begini. Ya. Kita kan tujuan akhirnya akan melit seseorang, memimpin, mempengaruhi, mengarahkan seseorang supaya membeli produk kita. Persyaratan untuk terciptanya, untuk seseorang mau kita lead adalah
kalau dia trust. Ya, sekali lagi kalau ada trust atau kepercayaan. Atau kalau ada kedekatan atau raport. Gitu. Kalau rapotnya terbangun baik, rapot itu keterhubungannya kuat, ya, atau trust-nya kuat, ya, maka kita bisa mengarahkan. Seperti halnya kalau anak nurut sama orang tua, karena jembatan hubungannya kuat, rapotnya kuat, atau trust-nya tinggi. Tapi ada juga anak yang nggak nurut ke orang tua, susah dinasehatin karena trust-nya rendah. Kenapa? Karena rapotnya juga rendah. Jadi tidak pernah punya waktu untuk anak dan lain sebagainya. Trust-nya juga rendah. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua menyuruh A, tapi kita sendiri tidak pernah melakukan A. Itu namanya trust. Nah, dalam NLP, trust atau rapport itu saya gini, rapport sendiri selain memperkuat, mempengaruhi, meningkatkan pengaruh sehingga kita bisa ngelit, rapport sendiri juga menciptakan kenyamanan. Kenyamanan perasaan bahwa kita bukan orang lain. Kita banyak kesamaan. Gitu. Kita dekat. Jadi nyaman, maka gambarnya orang duduk di kursi santai. Nyaman, ya, kata kuncinya apa? Nyaman. Kalau sudah nyaman, akan balik lagi memperkuat trust. Jadi nyaman akan menciptakan trust, nyaman bisa tercipta dari raport, raport juga menciptakan pengaruh, sama-sama. Nah, bagaimana menciptakan kenyamanan? Berarti kalau dalam siklus penjualan itu adalah nomor 2, approaching. Membuat orang trust, nyaman dengan Anda. Ya. Dan nanti bisa digali kebutuhannya. Maka diperlukan namanya sensory acuity yang dikalibrasi. Maksudnya, sensory acuity itu adalah kepekaan sensorik panca indera Anda untuk mengobservasi calon customer Anda, lawan bicara Anda, sehingga dari penangkapan sensorinya, apakah tutur katanya, apakah bahasa tubuhnya, berdasarkan apa yang Anda lihat, Anda dengar, berdasarkan apa yang Anda cium, Anda rasakan, gitu, itu harus valid atau terkalibrasi atau benar. Misalnya begini, bahwa oh iya Pak Ridwan ini orangnya sangat perfeksionis. Dari mana Anda tahu? Dari cara berpakaiannya, cara bertuturnya, berbicaranya. Itu namanya sensory, acuity-nya harus tajam. Kemudian kenyamanan itu juga akan tercipta kalau kita mau melakukan namanya menyamakan, pacing. Jadi saya akan banyakin persamaan dengan Anda. Atau Anda kalau jadi sales harus memperbanyak persamaan dengan saya. Supaya apa? Supaya nanti saya trust dengan Anda dan Anda bisa ngelit saya. Sama-sama hobi bola, sama-sama hobi, sama-sama doyan gaduh-gaduh, sama-sama punya mimpi besar untuk apa gitu. Itu kalimat-kalimat persamaan itu penting. Nah, dengan cara melakukan matching, matching itu penyesuaian. Jadi dari misalnya saya awalnya itu tipikal yang nggak terlalu menyukai sesuatu, tapi karena klien saya menyukai sesuatu, maka saya bisa matching, sesuaikan. Mirroring itu menirukan persis. Nanti di dalam komunikasi matching dan mirroring ini akan tercermin melalui bahasa verbal dan bahasa tubuhnya. Ya, verbal maupun non verbal. Itu.
Itu gambarannya. Jadi ini prinsip sekali dalam NLP, dalam persuasive selling adalah memperbanyak persamaan. Ya. Oke, di sudut itu saya kasih tulisan, ketika logika turun, emosinya naik. Atau ketika emosi naik, logika turun. Pengertiannya apa? Pengertiannya begini. NLP ini akan mendorong rasa ketersukaan orang kepada Anda, ya, rasa ketertarikan orang kepada Anda, sehingga harapannya yang dominan pada dirinya ketika Anda akan berbicara produk adalah aspek emosinya, sukanya. Suka itu emosi, nyamannya. Ketika emosinya bagus, naik, maka dia rasionalitasnya akan turun. Dia tidak akan mudah membanding-bandingkan dengan produk kompetitor. Dia akan cenderung mengangguk terhadap apa yang Anda sampaikan karena Anda adalah orang yang nyaman buat dia. Jadi emosi naik, logika turun. Pun sebaliknya, kalau Anda tidak dekat, maka orang akan menyiapkan proteksi bagi dirinya berupa logika, rasionalitas. Jadi artinya kedekatan emosinya rendah, karena nggak banyak persamaan, maka dia akan pakai rasionalitas. Sama-sama Anda tawari kredit perbankan, maka dia akan banyak menanyakan perbandingan bunga, sistem angsuran, dan lain sebagainya. Berbeda dengan ketika keakraban sudah tercipta, mungkin ya hal-hal itu kalau cuma selisih sedikit bisa diabaikan. Dia akan bilang, aku percaya kamu loh ya. Gitu. Nah, misalnya begitu. Ya. Nah, kita mulai bagaimana kita mempengaruhi orang secara verbal. Pertama namanya pola bahasa. Pola bahasa, kita rumuskan ada 3 pola bahasa dalam NLP yang akan mempengaruhi seseorang itu bisa kita pengaruhi. Maksudnya apa? Karena ini adalah ranah verbal, maka Anda harus memperhatikan bahasa yang dia pakai. Gini, bahasa yang keluar, kan ada neurolinguistik. Bahasa yang keluar, bahasa itu artinya linguistik, adalah hasil dari peta mental pertama, neuronya. Artinya, kalau saya menggunakan bahasa A, maka sebenarnya mencerminkan persepsi A di dalam kepala saya. Ya, kalau saya banyak menggunakan bahasa gambar, ruangannya terang sekali. Contohnya, ruangan ini terang sekali. Maka sebenarnya kata terang itu adalah mewakili gambaran tentang terang, gambar terang yang ada di kepala saya. Gambar terang itu bisa muncul ketika fakok saya menangkap kesan tentang ruangan ini. Visual saya lebih kuat dibandingkan saya menangkap auditorinya, dibandingkan saya menangkap suasana atau kinestetisnya, olfaktorinya, gustatorinya. Maksud saya, balik ke cerita saya waktu kecil, kenapa yang saya ingat adalah tentang kalau tentang rumah itu adalah suasana hujannya, aromanya. Aroma tuh masuknya nanti ke kinestetik ya. Nah, dia walaupun pengecapan, penciuman, olfaktori, tapi dalam pengelompokan nanti masuk ke kategori kinestetik. Ya. Saya lebih kuat di sana tentang rumah. Maka kalau ditanya di rumahmu gimana? Syahdu. Dengan kata-kata kan muncul syahdu. Sama-sama misalnya disajikan makanan nasi goreng di atas piring.
Orang yang kuat di visualnya, dia akan merekam nasi goreng dalam piring itu dengan ih, bagus banget, ya. Ih, di foto keren banget. Orang visual keren. Orang auditori, dia akan, menurutmu gimana? Dia akan mendengar pendapat orang. Dan ketika ditanya, bagaimana? Katanya orang-orang sih. Nah, jadi dia auditori. Kalau orang kinestetik, dia akan bilang, sedap, mantap, gurih, pedesnya nampol. Itu kinestetik. Jadi soal makanan tidak melulu akan ditangkap oleh pikiran setiap orang itu sama. Walaupun makanannya sama, bahwa itu akan pakai bahasa kinestetik semua, enggak. Bisa jadi orang menggunakan bahasa visual. Karena apa? Yang dominan adalah visualnya. Ih, bagus banget. Ini irisan cabainya kelihatan gitu. Kelihatannya enak, tapi pasti pakai kelihatan. Mau ngomong enak juga masih pakai bahasa kelihatan. Orang visual namanya. Itu namanya sistem representasi yang paling dominan, yang akan mempengaruhi pola bahasa. Ya, jadi ini prinsip panca indera mempengaruhi bagaimana bahasa digunakan. Nah, ingat, ya ini tadi penjelasannya. Setiap informasi yang diterima akan dikodekan oleh otak kita. Misalnya melihat suatu benda, dikodekan sebagai gambar. Mendengar menjadi auditori. Ya. Hal yang harus dipahami adalah pemilihan kata-kata kita itu mencerminkan kita itu sebenarnya dominannya menggunakan apa dalam panca indera kita. Apakah visual, auditori, atau kinestetiknya kita. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita itulah yang mencerminkan bagaimana pikiran kita itu menangkap pesan dari luar yang dominan menggunakan apakah gambar, visual, apakah suaranya, apakah kinestetiknya. Dingin. Sama-sama masuk ruangan, ada yang bilang ruangannya terang, ruangannya hening, ruangannya dingin. Atau ruangannya tenang, itu juga bisa auditori. Ya. Kalau dingin, kinestetik. Seru, itu kinestetik. Atau rame, itu auditori. Heboh, itu auditori. Kemudian bahasa-bahasa ruangannya apa? Itu berarti dia visual. Kurang lebih gitu. Nah, tugas kita apa? Menciptakan persamaan. Ingat loh, kesamaan yang makin banyak itu akan makin membuat orang suka. Kalau suka, orang akan nyaman. Kalau nyaman, orang akan trust. Kalau trust, kita mudah untuk mengelitnya, mengarahkannya. Ini contoh-contoh kalimat visual, auditory, kinestetik. Ya. Oke. Maka kita harus menyesuaikan pola bahasa. Perhatikan lawan bicara lebih banyak bicara dengan ungkapan apa. Visual, auditory, atau kinestetik. Maka perbanyaklah kita menggunakan pola atau ungkapan yang sama. Sehingga nyambung atau matching. Dan menciptakan kenyamanan atau lebih mudah diterima. Ya. Jadi misalnya klien Anda atau customer Anda bilang begini. Misalnya Anda mau jualan apa ya? Oh, jualan rumah gitu ya. Jualan rumah. Anda jual rumah. Anda tanya, Bapak pengennya rumah yang seperti apa? Saya sih lebih pengen rumah ya yang nggak Mas, nggak apa ya, yang hangat ya. Rumah yang
orang itu bisa berinteraksi antar anggota keluarga. Jadi nggak usah terlalu besar. Hangat itu artinya dia kinestetik. Maka berikutnya Anda sebagai sales harus banyak menggunakan bahasa kinestetik. Oke, Pak. Nah, rumah ini akan, kalau tipe ini akan terasanya, nah gitu. Terasa itu kan kinestetik. Nah, kalau tipe ini akan terasanya begini. Kehangatan keluarga akan tercipta di ruangan ini. Jadi bahasa-bahasa kinestetik. Walaupun tidak selalu bicara hangat, tapi di dalam bahasa, di dalam membicarakan yang lain. Bagaimana Pak perasaannya Pak? Nah, itu juga sudah kinestetik. Bagaimana apa rencananya pengen pengen catnya yang warna apa Pak nih? Yang ngejreng apa yang sejuk? Itu orang kinestetik walaupun ngomongin warna cat, tapi ngejreng dan sejuk dan adem itu bahasa-bahasa kinestetik. Kalau orang visual Anda akan pakai bahasa mau warna apa Pak? Warna cerah, warna merah marun, warna apa? Itu visual banget. Gitu ya. Jadi tips nomor 1, sesuaikan pola bahasanya. Tips nomor 2 adalah sesuaikan visualnya. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Ini permainan untuk, bukan permainan, keterampilan untuk meningkatkan observasi Anda. Ya, keterampilan observasi harus lebih kuat. Dalam banyak kelas NLP, itu ketika diajukan 6 pertanyaan ini, ternyata bola matanya bola mata ini arahnya berbeda-beda. Kenapa? Karena ternyata ada sistem saraf yang menghubungkan antara pergerakan bola mata ini dengan memori yang kita punya. Contohnya, tentukan satu hal dalam diri Anda yang ingin Anda lakukan berbeda setelah pelatihan. Apakah itu sudah ada memorinya? Belum. Maka nanti dia arah bola matanya akan lain, akan ke kanan. Jadi akan tentukan satu hal yang ingin Anda lakukan berbeda setelah pelatihan. Anda lakukan itu berarti aktivitas, dia berarti akan lebih ke kinestetis. Sekarang ke masa lalu Anda. Masa lalu itu berarti sesuatu yang sudah lewat. Apakah ada memorinya? Ada, sudah pernah dijalani. Bayangkanlah rumah Anda. Berarti bayangkan rumah, gambar rumah Anda. Gambar itu berarti visual. Jadi nanti akan di atas sebelah kiri. Apa warna catnya? Tiba-tiba warna catnya berubah kontras dari sebelumnya, misalnya hitam menjadi sebelumnya putih menjadi hitam. Apakah rumah saya sudah pernah dicat hitam? Belum, maka saya berimajinasi, saya akan ke kanan lagi karena belum pernah ada rumah saya warnanya hitam. Dari latihan begini nanti pergerakan bola mata ini akan ketahuan. Nah, saya ajak balik lagi ke masa kecil, suara apa yang muncul? Musik apa yang disukai waktu kecil? Misalnya saya bilang dalam hati saya, oh saya tuh dulu suka musik-musiknya Desi Ratnasari, Bluri Marantika gitu ya. Itu bola mata akan cenderung ke kiri. Bola matanya ke kiri. Tapi coba sekarang di tiba-tiba di kamar saya itu diputar musik yang saya paling nggak suka, yang belum pernah ada sebelumnya, musik K-pop. Wow. Dan saya suruh membayangkan itu. Membayangkan bagaimana suaranya, suasananya. Wah, itu berarti auditori ke kanan lagi. Ternyata bola mata saya ke kanan di pertanyaan nomor 5. Kemudian yang terakhir adalah tentang apa yang Anda rasakan sekarang. Jadi kinestetiknya saat ini. Gitu. Nah, ini ternyata setelah dipelajari, itu ada pergerakan bola mata yang berbeda. Ya, kalau berbicaranya adalah kiri dan kanan dari
arah Anda, maka kalau di sebelah kiri Anda, kalau jadi sesuai arah menghadapnya si gambar ini, kalau bola matanya di kiri atas itu visual remember. Jadi mengingat gambaran yang pernah ada di kepala. Kalau ke tengah, ke sini, itu auditory remember. Mengingat suara yang pernah hadir, pernah ada. Kalau ke bawah, namanya auditory digital. Jadi berbicara tentang kira-kira auditory digital tuh ngomong sendiri, aku mau kemana ya? Aku mau ngapain ya? Nah, gitu. Kalau bola mata di kanan atas, itu adalah bola mata visual construct. Ada bahasa visual, berarti gambar. Construct yang baru dibangun, membangun gambar. Catnya dari putih menjadi hitam. Kira-kira kalau pakai hitam kayak apa? Itu bola mata akan cenderung ke kanan atas. Musiknya dulu biasanya saya musiknya yang kiri. Dulu itu musiknya Bruri, saya suka nyetel. Tiba-tiba sekarang suruh membayangkan masa kecil, tapi sambil dengerin musiknya musik K-pop, BTS. Kayak apa jadinya? Kan belum pernah ada. Jadi auditory construct namanya. Kemudian kinestetik, apa yang akan dilakukan? Ya, akan. Berarti masih di masa yang akan datang. Belum pernah dilakukan. Tapi apa yang Anda rasakan? Ya, apa yang akan Anda lakukan? Jadi kinestetik. Nah, gunanya apa? Memahami visual ini dalam kaitan untuk meningkatkan pengaruh kita. Gunanya begini. Ketika Anda berbicara dengan lawan bicara Anda, dengan calon prospek Anda amati bola matanya lebih banyak kemana. Ketika berbicara bola matanya lebih banyak ke kanan, ke kanannya dia, maka ini adalah tipikal orang yang lebih suka berbicara hal-hal yang akan datang. Itu prinsip satu. Kalau ke kiri, berarti dia lebih suka bicara yang masa lalu. Misalnya Anda jualan apa? Jualan kosmetik. Kalau calon pembeli Anda lebih banyak bola matanya ke kanan, maka Anda banyak mengajak dia untuk mikir seandainya, nanti. Misalnya teh atau cik atau mbak atau bu, ibu kan bisa kebayang kan kalau misalnya setelah 2 minggu pakai itu lalu kemudian glowing, lalu ibu bercermin, kira-kira kayak apa? Itu kalau visual remember. Terus orang-orang lihat ibu glowing, mau ngomong apa coba? Mereka pasti takjub loh, Bu. Itu auditory construct. Ya, kanan. Bola matanya kalau banyak ke kanan, maka bahasa kita sesuaikan dengan bahasa construct. Ya. Apa yang nanti Ibu akan rasakan? Coba kalau sudah semuanya bagus gitu, glowing. Oke. Bagaimana kalau ternyata orangnya itu lebih banyak bola matanya ke kiri? Ke kiri, apakah ke atas, ke tengah, atau ke bawah? Tapi ke kiri aja. Maka kita bisa menggunakan pola bahasa sama-sama jualan skincare, tapi mengingat masa lalu. Contoh, kebayang nggak sih Bu, waktu Ibu dulu masih remaja, atau kita belum terkontaminasi macam-macam ini, ya kan? Itu namanya visual remember. Sorry, jadi intinya kalau ke kiri itu remember, sesuatu yang sudah lewat. Ibu pengen balik seperti itu kan, yang masa-masa di mana kita belum banyak terkontaminasi yang macam-macam. Pengen dapat pujian suami toh Bu, waktu masih kenceng, ini auditory remember. Ya kalau sekarang sudah 25 tahun menikah, agak ini kan beda ya tetap saja alamiah. Tapi kalau balik lagi bisa kenceng kayak dulu, coba gimana? Diajak auditory remember.
Ibu sendiri kira-kira kalau dulu menilai ibu sendiri gimana? Auditori digital. Jadi sebenarnya cuma kanan kiri aja, perhatikan aja. Utamanya kanan kiri, syukur Anda bisa identifikasi kanan kirinya atas, tengah, atau bawah. Dominannya ketika bicara itu bola matanya kemana. Disitulah Anda akan lebih banyak bicara. Cara paling gampang adalah kanan kirinya aja. Udah, kalau banyak bola matanya ke kanan, sini, maka banyak-banyaklah bicara tentang seandainya nanti. Kalau bola matanya ke kiri, banyak-banyaklah berbicara tentang dulu. Ya. Keren banget kan, Bu? Kulitnya bisa balik lagi kayak waktu masih ABG. Iya kan? Ibu ABG-nya pasti keren banget. Pasti. Coba kalau itu jadi seperti waktu ABG, Bu. Wah, pasti kinclong Ibu ini. Nah, suami pasti akan takjub. Next. Ya, ini contohnya kosmetik. Kalau mau jualan rumah juga sama. Tergantung bola matanya kemana, maka misalnya biar di rumah sendiri. Motifnya orang adalah punya rumah itu bola matanya banyak ke kanan. Maka Anda bisa banyak menggunakan bahasa. Nah, Bapak kan bisa bayangkan, Pak, kalau sudah punya rumah sendiri, Bapak bisa atur atau Ibu bisa bikin atur sendiri taman itu sesuai yang Ibu mau. Kan beda kalau dibandingkan masih tinggal di kontrakan. Ya kan, Bu? Ibu bisa tanemin apa aja, nggak perlu cemas bahwa nanti kalau pindah kontrakan harus gimana-gimana. Itu visual construct atau auditory construct atau apa, pokoknya yang ke kanan. Tapi kalau dia orientasinya ke kiri, nah, berarti Anda bisa closing, bisa arahkan orang dengan menggunakan bahasa masa lalu dia. Masa lalu dia itu begini, misalnya, kalau dulu tinggal di masih mengontrak, yang kita rasakan nggak leluasa juga kan, Pak. Jadi jadikan masa lalu dia sesuai dengan topik arah, bukan topik, sesuai dengan kebiasaan bola matanya itu sebagai pijakan untuk closing. Ya. Nah, terakhir dalam NLP, jadi selain ada verbal tadi pola bahasa, ada visual adalah pergerakan bola mata. Sebenarnya masih banyak sekali ya, tapi kita ke pokok-pokok aja. Nah, yang terakhir adalah namanya metaprogram. Metaprogram itu dari mana kita tahu? Kita bisa mengetahui metaprogram itu sebenarnya bisa dari penampilan, tapi yang pokok dari bahasa. Apa itu metaprogram? Atau kita nanti akan sebutnya 3 pola pikiran. Bukan pola bahasa, tapi pola pikiran. Jadi kalau bahasa itu yang sudah terucap, kalau pikiran itu yang masih tersimpan di dalam. Adalah program bagaimana seseorang memiliki pola pikir dan berperilaku. Yang pola pikir yang mendasari perilaku. Ya, jadi yang tidak nampak. Ada 3, 1 internal dan eksternal. Program dalam pikirannya adalah orang akan mengambil keputusan atau melakukan sesuatu kalau internal itu berdasarkan pertimbangan dirinya. Kalau eksternal itu termotivasi atau terdorong melakukan sesuatu bila ada stimulus dari orang lain. Maksudnya seperti apa? Maksudnya begini, saya mau tawarkan jual asuransi kepada seseorang. Yang harus saya amati adalah dalam percakapan menggali informasi di approaching tadi, ya di step kedua, kan kita harus banyak menggunakan, kalau konsultatif selling itu sedikit pertanyaan tapi menggali banyak informasi. Nah, Anda bisa melihat, oke, dia lebih banyak menggunakan bahasa-bahasa yang cenderungnya dirinya sendiri yang memutuskan untuk membeli atau melakukan sesuatu atau orang lain. Misalnya kemudian dia cerita,
waktu sekolah, atau Anda pancing saja, nggak apa-apa, Anda jadikan bahan pertanyaan. Pak atau Ibu, apa yang menjadi pertimbangan Ibu untuk milihin sekolah anak, Bu? Ya, kalau saya mah terserah anaknya, ya, terserah anaknya. Anaknya itu internal atau eksternal? Eksternal. Artinya, Anda sudah bisa punya dapat satu poin. Kemudian Anda pancing lagi dengan pertanyaan, oh gitu, iya sih Bu, ya biar anaknya juga nanti menjalani dengan senang. Kalau menurut Ibu, anak-anak di anak Ibu dan teman-temannya begitu, mana sih yang lebih favorit buat dia? Mau masuk ke mana? Atau SMK, SMA, atau mau gimana menurut Ibu? Kalau saya dengar-dengar sih, atau kalau saya lihat sih, ya, jadi dengar, lihat, Anda sekaligus bisa mengidentifikasi pola bahasa ya. Banyak kan senangnya ke SMA 1 ya, itu mengkonfirmasi dia eksternal. Gitu. Tapi kalau orang internal dia akan jawab, saya sih pengennya, nah itu dia internal. Mau beli mobil, beli mobil. Orang internal, Anda tanya, dia akan, saya pengennya A, dia sudah tahu. Kenapa Pak? Karena begini, begini, begini. Kalau orang eksternal, dalam hal membeli mobil, dia akan bilang, kayaknya ini ya, mobil merek A ya. Saya sih akan, kenapa Pak? Banyak teman-teman saya pada belinya juga itu kok. Dia orang eksternal. Oke, nah dari contoh-contoh itu, maka Anda nanti bawa, oke, Anda putuskan dia internal atau eksternal. Lalu kata yang memotivasi, itu artinya memotivasi kalau untuk penjualan ya penjualan. Kalau dia orang internal, maka Anda bisa bilang begini kalau saya jual asuransi. Bu, Ibu kan apa ingin memberikan yang terbaik ya buat anak Ibu. Soal yang terbaiknya itu bagaimana, ya itu saya kembalikan kepada Ibu. Ibu bisa mempertimbangkan. Saya yakin Ibu orang yang bisa memutuskan dengan tepat. Nah, saya hanya menyediakan informasi yang barangkali bermanfaat buat Ibu, buat masa depan putra atau putrinya Ibu. Itu ke orang internal. Kalau orang eksternal, saya akan bicaranya karena pengambil keputusannya bukan dia. Dia akan mudah dipengaruhi kalau orang di luar dirinya yang memutuskan, yang sudah memutuskan. Jadi saya akan bilang begini, Ibu, memang asuransi pendidikan ini bagi sebagian orang masih butuh, nggak butuh. Tapi jauh lebih banyak orang jauh lebih banyak orang yang sayang pada anaknya, pada putra-putrinya, yang sudah membeli produk asuransi kami. Banyak orang, gitu ya. Dan Ibu akan menjadi bagian dari orang-orang yang menyayangi anaknya, seperti mereka-mereka yang sudah membeli produk kami. Itu eksternal. Jadi pakai kata banyak orang. Sudah, orang lain sudah loh, masa kamu enggak? Gitu kira-kira. Itu akan gampang terpengaruh orang eksternal tuh. Tapi kalau orang internal dia nggak suka. Saya termasuk orang internal, saya nggak suka diprovokasi dengan bahasa orang. Pak Ridwan, ini orang-orang pada ngambil, ya biarin, saya bilang. Karena nggak mempan bahasa eksternal ke saya. Karena saya tipenya internal. Saya putuskan, saya akan membeli sesuatu, kriterianya apa, kriteria itulah yang saya baru carikan produk yang sesuai yang kayak apa, dan saya mantapkan. Saya justru paling tidak suka kalau saya dimotivasi atau dibandingkan dengan bagaimana orang memutuskan. Saya nggak bisa. Ya, jadi bisa jadi kalau Anda datang, walaupun misalnya saya butuh produk Anda, tapi bisa jadi karena Anda menggunakan pendekatan eksternal, saya tidak akan beli, tapi saya akan browsing, saya akan beli melalui channel lain, produknya sama, produk dari perusahaan yang sama, tapi mungkin lewat sales yang berbeda. Itu. Karena menciptakan ketidaknyamanan. Jadi hati-hati, pilih yang sesuai dengan metaprogramnya atau kecenderungan dalam pikirannya seseorang.
Ada lagi yang mendekat dan menjauh pola pikirnya. Jadi pertimbangan seseorang untuk membeli itu bisa karena mendekat dan menjauh. Mendekat berarti menciptakan sesuatu yang baru, yang baik, pencapaian, kesenangan, ya. Eh, Kalau menjauh itu menghindari kesulitan. Contoh, kalau ngomong karyawan, memotivasi orang. Orang-orang tipikal mendekat nanti juga akan tercermin kok dari bahasanya. Nah, jadi kalau tipe orang mendekat, saya akan memotivasi dia dengan bahasa, ayo Mas, kamu harus lebih rajin lagi supaya KPI-mu tercapai, lalu naik pangkat, dan itu akan membuat kamu lebih mudah naik, karirmu akan lebih mulus, iya kan? Itu mendekat. Kalau saya ngobrol dengan orang yang tipenya mendekat, jadi orang-orang yang termotivasi oleh hal-hal yang menjadi lebih baik. Tapi kalau saya berbicara dengan orang yang tipe menjauh itu menghindari kesulitan. Saya akan bicara begini, sama-sama memotivasi supaya bekerja lebih baik. Ayo Mas, kerja yang baik, yang sungguh-sungguh, supaya kamu tidak lagi mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhanmu. Supaya kamu tidak kena SP, supaya kamu tidak masuk kelompok karyawan yang menjauh. Dalam jual beli juga sama, ya sama. Anda dalam conversation Anda akan coba cek, misalnya begini, saya jualan mobil, yang buat simple. Pak, Bapak apa yang Bapak rencana pengen beli mobil? Iya Mas, oke. Apa yang mendorong Bapak beli mobil Pak? Ya gimana ya? Ya biar nggak kehujanan lah, kasihan anak istri. Itu tipe apa? Mendekat atau menjauh? Menjauh, menjauhi kesulitan. Tapi kalau Bapak beli mobil, apa sih Pak yang mendorong Bapak beli mobil? Mencari mobil. Bapak mau cari mobil tuh yang gimana gitu? Ya yang keren lah, kan biar sesuai dengan profesi saya, jadi klien saya menjadi lebih percaya. Itu tipe mendekat, menuju goal. Maka cara handle-nya akan beda. Kalau ke Bapak yang pertama, yang menjauh tadi, saya akan bilang, ya Pak mobil ini Pak, nah misalnya gini, sama-sama fitur AC yang mau saya jelasin. Pak, ini mobil yang akan AC-nya double Pak, dan sangat dingin. Sehingga keluarga Bapak nggak akan kegerahan. Itu bahasa menjauh. Untuk memudahkan. Jadi frekuensi kepala Anda dengan kepala prospek itu akan sama. Menghindari kesulitan, menghindari kesusahan. Tapi kepada orang yang mendekat, kita bisa bilang, Pak, sama-sama jelasin AC. AC-nya ini sangat dingin, Pak. Jadi begitu nanti Bapak keluar dari mobil, Bapak tetap akan nampak segar. Itu mendekat, ya. Maka kata-katanya kalau mendekati itu memiliki, memperoleh, menjaga keuntungan. Kalau menjauh itu ya menghindari, mencegah, dan sebagainya. Jadi Anda boleh pakai yang internal eksternal, boleh pakai identifikasi mendekat menjauh. Apakah harus dipakai semuanya? Enggak. Senemunya Anda pakai yang mana, maka dekatilah klien Anda dengan meta program itu. Ada lagi yang proaktif dan reaktif. Proaktif itu orang yang cenderung action dulu, pikir belakang. Kalau reaktif itu pikir dulu baru bertindak. Ada orang-orang begitu. Nah, nanti kata-kata yang memotivasinya adalah ke orang proaktif itu ya, yang penting beli aja dulu Pak. Ntar soal biaya perawatan kan yang ikutlah di belakang. Itu kalau Anda ketemu orang proaktif. Ya. Kalau ke orang Anda ketemunya orang reaktif supaya cepat beli juga, ya Anda bisa pakai pakai bahasa ini, sama-sama masih jual mobil ya. Anda boleh pakai bahasa misalnya,
Ya Pak, saya yakin Bapak sudah mempertimbangkan dengan matang. Ya, dan setiap mobil dibuat pasti juga sudah mempertimbangkan semua faktor kenyamanan, faktor keamanan, betul kan Pak? Ini membypass bahwa seolah-olah memang segala sesuatunya sudah dipikirkan oleh si pembuat mobil, gitu. Dan memang semestinya sudah, gitu ya. Jadi saya yakin Bapak akan memilih mobil kami. Itu terhadap orang reaktif, ya. Jadi ada orang proaktif, ada orang reaktif. Nah, kita lihat contoh-contoh. Contoh penjualan berdasarkan pola pikiran. Internal eksternal, kalau Anda ketemu orang internal pada saat mau closing Anda bisa bilang Anda sendiri yang memutuskan seberapa baik sistem di perusahaan Anda. Ini saya kalau nggak salah waktu contoh untuk Anda jualan software ya. Oke. Kalau Anda ketemunya orang eksternal, Anda perlu mempertimbangkan reputasi perusahaan Anda di mata klien loh Pak. Beberapa kompetitor Anda sudah memakai sistem yang sejenis. Itu ke orang eksternal. Mendekat dan menjauh. Kalau tipe orang yang mendekat, Anda bilang, jika sistem Anda bagus, tentu Anda juga yang diuntungkan, Pak. Ada bahasa diuntungkan. Ya, jadi yang saya hijauin itu adalah kata-kata yang mencerminkan metaprogramnya. Kalau pakai bahasa menjauh, Anda akan di-blacklist oleh klien potensial gara-gara sistem Anda buruk. Nggak enak, kan? Jadi menghindari kesusahan. Yang proaktif, ketemu orang proaktif, Anda bisa bilang, yang penting punya sistem dulu, Pak. Pengembangan lainnya nanti bisa kita upgrade sambil jalan. Ini orang yang action dulu baru mikir. Kalau ke orang reaktif, dengan mempertimbangkan dengan baik apa yang Anda butuhkan, saya yakin produk kami adalah solusi bagi kebutuhan Bapak. Jadi ada kata-kata mempertimbangkan. Nah, itulah teman-teman metaprogram yang ada dalam kepala setiap prospek yang harus Anda pahami supaya memudahkan Anda dalam menjual. Saya rasa itu materi kita hari ini tentang persuasif selling. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Boleh, kalau tidak ada ya kita akhiri, nanti kita sambung lewat WA boleh, atau Anda mau tanyakan lewat ya media lain juga silahkan. Ini ada WA saya, ada IG, LinkedIn, dan Facebook saya.